Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 5 bilingual, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Semoga ketika semua nanti belajar selalu diberikan kemudahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran kelas 5 bilingual, kita sudah masuk di pelajaran yang kelima. Di pelajaran yang kelima ada suatu kisah yang akan kita teladani, yang akan kita petik hikmahnya, yaitu tentang meneladani sifat dari Bilal bin Rabah yang selalu sabar dan tabah. Nah, siapa sih dari Bilal bin Rabah ini sampai-sampai kok kisahnya diambil keteladanannya? Nah, Bilal bin Rabah itu lahir dari seorang ayah yang namanya adalah Rabah dan seorang ibu bernama Hamamah. Nah, sahabat Bilal itu sendiri, dia lahir ketika zaman Rasulullah. Dia adalah seorang budak dengan gambaran fisik kurang lebih tinggi, besar, hitam, dan kuat. Nah, Bilal itu sendiri, dia menjadi budak dari seorang kaum penyembah berhala. Hingga pada suatu saat, Bilal bin Rabah itu mendengar dakwah dari ajaran Nabi Muhammad. Nah, ternyata setelah mendengar dakwah dari Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah ini dia mendapatkan suatu hidayah sehingga dia memeluk agama Islam. Nah, setelah dia memeluk agama Islam, dia menjalankan semua ibadahnya itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, di mengajarkan secara sembunyi-sembunyi inilah dia diuji sifat sabar dan ketabahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke situ kita lihat dulu apa pengertian dari sabar dan tabah. Sabar itu adalah suatu keadaan di mana kita dianjurkan untuk menahan diri sekuat tenaga ketika kita sedang menghadapi yang namanya godaan. Jadi kita disuruh menahan diri sekuat mungkin dari segala godaan yang ada. Itu disebut dengan sabar. Bedanya apa dengan tabah? Kalau tabah itu adalah ketahanan atau suatu kondisi yang tidak menyenangkan, kita disuruh untuk bertahan. Di posisi yang tidak enak, kita disuruh untuk bertahan dengan ridho dan pasrah kepada Allah. Nah, di sini yang agak berat di sini kata-kata ridho dan pasrah. Jadi sudah kita dalam keadaan tidak enak, kondisinya tidak pas, kita disuruh bertahan dengan perasaan ridho tanpa gerundel, juga disuruh pasrah kepada Allah. Nah, makanya dua sifat yang istimewa ini ternyata ada pada diri Bilal bin Rabah, sehingga kisahnya kita ambil contohnya ini untuk diambil hikmahnya. Untuk sabar itu sendiri dia dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok, yaitu sabar ketika beribadah. Maksudnya bagaimana? Ketika kita menjalankan suatu ibadah, itu pasti ada godaannya. Ketika kita menjalankan sesuatu hal yang baik, itu pasti ada godaannya. Nah, di posisi seperti itulah kita disuruh untuk sabar. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menjalankan puasa Ramadan, ada orang yang sedang makan di pinggir jalan. Nah, orang makan di pinggir jalan itu adalah suatu godaan. Kita disuruh sabar. Berarti kita menjalankan sabar dalam beribadah. Sabar yang kedua yaitu sabar menjauhi maksiat.
Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau maksiat itu adalah sesuatu yang mengenakkan, yang menggoda. Contohnya seperti apa? Misalkan kita di tengah-tengah bulan puasa, panas, terus ada orang yang jual es, makanan-makanan segar, terus ada orang yang makan di depan kita, maksiat, kan itu namanya menggoda orang yang puasa. Nah, ketika kita sabar dalam melakukan hal itu, kita berarti menjalankan sabar ketika menjauhi maksiat. Atau contoh lain, misalkan teman-temannya ada yang tidak melaksanakan sholat, kita tetap melaksanakan sholat, kita tidak mau ikut-ikutan mereka, berarti kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menjauhi maksiat. Untuk sabar yang terakhir yaitu adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ini yang paling berat. Soalnya kenapa? Yang namanya musibah itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan, datangnya tidak disangka-sangka. Nah, mental kita diuji siap atau tidak menerima keadaan itu. Nah, ketika kita siap sabar, berarti kita sudah menjalankan sabar ketika menghadapi musibah. Nah, dari beberapa penjabaran ini ada hal-hal yang menarik dari sifat dan diri Bilal bin Rabah yang akan kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hikmahnya apa dari kisah Bilal bin Rabah? Yang pertama, Bilal dan Rabah itu dulu majikannya adalah seorang yang tidak menyembah Allah, dia menyembah berhala selain agama Islam. Dia tetap menjalankan agama Islamnya itu meskipun majikannya selalu menyiksanya. Nah, berarti dia keteguhan hati mempertahankan iman kepada Allah. Imannya ketika diuji, disiksa, dianiaya, dia tetap memegang teguh ajaran agama Islam. Ini ada pada diri Bilal bin Rabah. Yang kedua, dia tidak takut dengan apapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini terbukti ketika Bilal bin Rabah itu mengikuti yang namanya perang Badar. Perang yang sangat besar pada zaman Rasulullah itu Bilal sudah ikut. Nah, setelah Bilal ikut perang Badar menang, dia pindah ke Madinah sama Rasulullah karena suaranya sangat merdu. Dia disuruh sebagai muadzin atau orang yang adzan di Masjid Nabawi di Madinah sana. Untuk yang ketiga, suri tawadana, yaitu adalah janji Allah terhadap orang-orang yang beriman dan memegang teguh agama Islam itu pasti akan dimasukkan surga. Nah, itu pasti, soalnya Allah, kenapa? Allah tidak akan mengingkari janjinya. Yang terakhir yaitu adalah kekuasaan Allah itu sangat tak terbatas. Allah dapat menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, dulu Bilal bin Rabah itu adalah seorang yang menyembah berhala, tapi setelah mendengar dakwah dari Rasulullah, mendapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Nah, itulah yang dinamakan dengan kekuasaan Allah itu bisa merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itulah beberapa hikmah dari kisah Bilal bin Rabah yang dapat kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penjabaran dari Ustadz mengenai pembelajaran kelima mungkin sampai di sini. Jika kalian nanti ketika mempelajari atau melihat dari video Ustadz ini ada yang kurang dimengerti, bisa dilihat di buku LKS-nya atau di buku paketnya. Jika masih belum mengerti, bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz, ke nomor Ustadz nanti. Nah, itu dulu untuk pembelajaran Ustadz hari ini. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.